Halo netizen, gimana? Sehat kalian ya? Sehat kan? Sehat lah, jangan sakit. Sakit sih. Itu gue ngambil ininya Noiro. Ya udah, ini gue mau ngasih satu berita tuh yang kayaknya lu semua udah pada tahu juga sih. Ini kalau menurut gue sih Malin Kundang mah lewat nih, saking kurang ajarnya ini anak nih. Ya maksudnya dia ini orang tua, tapi memenjarakan ibunya. Kan bangsat anjing. Maksudnya gini ya, kalau misalnya pun itu harta gono gini, ya ngapain lu harus mempolisikan ibu lu sendiri kayak gitu. Kayak orang kelihatan begonya, kayak orang nggak dikasih sekolah apa gimana sih? Kayak sudahlah, ya udah kita lihat dulu lah sama-sama ya. Kita lihat aja dulu videonya sama-sama tuh. Ini kadang dunia semakin canggih semakin gila ya otaknya orang-orang pada. Ngopi dulu, cuk. Biar gak udah gila kalian semua tuh kayak video ini. Rekan anaknya M ke kepolisian karena masalah motor. Video M melaporkan ke polisi dan hendak memenjarakan. Masalah motor, masalahnya itu cuma masalah motor. Jadi dia tuh dapat pembagian harta atau warisan itu dan dibeliin motor. Nah sedangkan motor itu gini ya, motornya itu dititipin kalau nggak salah sama ibunya tuh. Sang ibu sebelumnya viral di media sosial karena laporannya ditolak seorang polisi. Dari pengakuannya, dia ngadu ke kantor polisi selama ini sikap sang anak kepadanya. Dengan pengaduan penggelapan motor itu. Kalsum Jadi mengaku sangat prihatin terhadap motornya sikap ini dan katanya tingkah laku anak semata digelapin wayang sama ibunya Kalsum sendiri. menjelaskan motor yang Gimana dipermasalahkan ceritanya pun dibeli dari ibunya pun bagian warisan suami yang didapatkannya bisa bawa motor apa enggak? 15 juta rupiah. Kalsum menjelaskan dari seluruh uang hasil warisan yakni 200 juta diketahui hanya diterima sebanyak 15 juta oleh Kalsum. Nah, sementara total ibu ini saking geramnya tuh udah beberapa kali kasus ini diangkat ke kantor polisi itu. Ibu ini geram akhirnya kan. Geram lah dia, murka lah dia ibunya kan. Saking murkanya dia sampai mau membeberkan kelakuan anaknya. Lainnya dari 200 juta tersebut dibawa sepenuhnya oleh M dan Kalsum juga tak tahu entah kemana habisnya. Oh iya, jadi berita ini tuh viral karena ibu ini dibantu sama si Pak Satreskrimnya itu, karena bapaknya juga kan nggak tega. Masa iya seorang anak cuma perkara motor pidanakan ibunya? Goblok. Dari pengakuannya, Kalsum mengaku bahwa anaknya tersebut memang sering memukulinya. Ia sering mengatai Kalsum kotor, bahkan pernah memukul dan mengusir Kalsum dari rumah. Motor itu, namun bagi Kalsum, anak tetaplah iya benar anak, kan dia dapat dan warisan. Ia tak akan mendoakan yang itu. tak baik Jadi, untuk anaknya tersebut. Ya mana ada orang seperti yang diketahui, goblok, kasus M melaporkan Kalsum bermulai dari ibunya. motor yang dibeli Kalsum. Oke, jadi kejadian ini tuh berada tuh di Lombok ya, Lombok Timur apa Lombok Tengah, pokoknya di Lombok di Nusa Tenggara Barat. Dia tuh gue juga cuman baru lihat sekilas, baru lihat beberapa sih beritanya, cuman gue anggap tuh kayak ya berlebihan, kayak dibilang anak sekarang tuh kalau lebay, bukan lebay lagi, ini sih goblok emang. Kalau yang kayak gini-gini, masa harta gono gini terus jadi perkara diajukan ke sampai ke kantor polisi, sampai ke ini urusan pengadilan. Ya nggak masuk akal lah, namanya orang tua sendiri. Lu mau penjarain orang tua lu pakai otak, lu lahir dari lubang apa kalau bukan dari orang tua lu sendiri, goblok. Kalau lu lahir dari lubang buaya bisa jadi lu menjarain itu perempuan. Namun lanjut. M geram lantaran motor tersebut diletakkan Kalsum di rumah saudaranya hingga kerap dipakai saudaranya tersebut. Lantaran merasa bahwa motor itu hasil uang warisan sang ayah, M lantas bermaksud memenjarakan sang ibu. Karena siapa? Karena doa ibu, bos. Saya bukan karena hebat saya, enggak. Nah, ini polisi yang ngebantuin si ibunya. Dengar aja kalian sendiri. Polisinya juga ya namanya manusia pun goblok sih. Udah orang tua, udah tua. Ibunya juga udah tua. Udah punya anak si bapak ini, tapi gobloknya nggak ketulungan anjing. Lu maki-maki kayak gini nggak apa-apa lah, yang penting nggak nemu orang-orang kayak gini nih, mending mati aja orang-orang kayak gini. Guys, betul kalau ada suara-suara ini di bawah, ada orang di bawah ya, gua di atas nih, gua nggak tahu. Apalagi masalah orang. Suatu saat Anda berontak dengan anak Anda sendiri, apa rasanya?
Dan ketika ibu Anda sudah almarhum, Anda mau minta maaf, tidak bisa lagi bos. Tidak nyampe lagi. Si polisinya ini itu tuh mau ngeganti uangnya si orang ini untuk dibelikan motor baru lagi. Lu durhaka bro. Kalau lu seumuran sama lu di sini, gue cabutin gigi lu satu-satu anjing. Sumpah orang kayak ini video penuh makian. Sumpah orang kayak gini tuh mending apa ya, kayak keren. Sumpah bukan cuman gue sendiri dan banyak orang tuh yang kayak kalau apa sih, gimana sih perasaan orang tua kayak gitu dilaporin masa orang dia pakai juga harta gono gini, juga punya suaminya. Lu sebagai anak lu dikasih syukur, masih syukur lu dikasih. Nggak dikasih tahu rasa lu mati aja kan. Nggak dikasih apa-apa kan, itu hak ibunya, hak orang tuanya. Ngapain lu ngotot lanjut. Itu nanti saya sujud sama dia. Belikan motor yang sudah saya beli itu biar tak salah bapak. Nah dia disuruh bersujud Belikan motor itu saya sujud, sama Pak. ibunya di depan banyak orang sini. Ya itu sebenarnya bukan hal yang memalukan, karena itu hal yang wajar. Nah, dia nggak setimpal sama apa yang dia buat itu. Dari pengaduan aja dia udah salah, udah kayak apa sih yang lu buat sih? Itu orang tua lu sendiri, goblok. Anda silakan mau kredit yang baru enggak masalah. Ada dari 1001 kejadian kayak begini. Kita aja merinding ya. Itu ibu sendiri loh Pak. Nih. Yes. Ya. Nah, dia ngasih tahu, si bapak polisi ini ngasih tahu, bapak ini kan udah punya anak, udah berkeluarga, udah punya istri kan, udah punya anak, dan dia ngasih tahu tuh satu saat kalau karma itu berlaku ya lu mamam aja sendiri. Kalau ada ibu samping saya peluk. Tuhan iya sih, Tuhan nggak pernah tidur gua sekurang-kurang ajarnya gua. Iya, gua masih inget Tuhan cuk. Orang tuh kadang ya melupakan surga di telapak kaki ibu. Emang itu cuman kayak bukan istilah sih, perantara lah kayak gitu. Tapi orang tua loh, dia apalagi ibu sendiri, dia tuh ngeluarin kita dia tuh ngandung kita udah berapa bulan, 9 bulan. Terus kita hidup aja udah syukur, ini kayak gini anjing. Goblok kali sumpah, bapak-bapak udah tua. Nah iya kalau ibunya masih muda, kalau ibunya masih umur berapa ini udah 60-an apa 50-an sih. Kayak kelihatan banget gobloknya anjing. Tapi tolong Anda sujud dengan itu. Supaya apa? Anda nggak kena azab. Itu aja. Nah, kan tuh kalau yang paling parah tuh kalau orang tua udah meninggal, terus apalagi ibu, terus kita mau minta, nggak bakal dimaafin bos. Dosa-dosa yang lu pernah buat sama ibu lu, sama orang tua lu. Ketika orang tua lu udah nggak ada dan udah nggak bisa ngomong, terus lu pas dia udah meninggal baru lu minta maaf, kagak bakal diterima permohonan maaf lu anjing. Lu agama Islam, belajar tentang apa namanya menghargai orang tua. Kalau kayak gini sikap-sikap yang nggak tahu sih yang disalahkan siapa sih, karena yang mendidik juga ya orang tuanya. Cuman kan bapak ini udah nikah, udah ya paling kerja kan gitu apa semua. Cuman kok otaknya nggak kepake gitu, sayang loh otaknya itu nggak kepake gitu. Udah punya anak, nggak mikir apa ya, kayak karma itu pasti ada bos. Di setiap agama tuh karma pasti ada, goblok. Jangan mentang-mentang lu udah tua, udah ini terus seenaknya lu aja. Lu pikir lu siapa gitu anjing. Udahlah, gak kesel gue anjing. Udahlah, ini perkara biarin aja dia jadi malin kundang kayak malin kandang kayak bangsat kayak apa. Udahlah biarin aja lah, geram kali aku. Yang penting perkara ini selesai dan bapak polisi itu mau ganti rugi sama itu bapaknya itu, biar nggak ada jadi perkara lagi kayak gini. Dan guys, yang kalian perlu ingat itu jangan pernah kayak menuntut hal yang paling memberatkan atau hal yang kiranya memberatkan orang tua kalian, atau yang ya masih nggak cukup apa gitu. Orang tua lu melihara lu dari kecil, udah hidup aja syukur lu anjing. Masih berbuat kayak gini tuh kayak ya udah hidup pokoknya udah hidup syukur lah kayak gitu. Nggak usah nyari-nyari
hal yang berlebihan, gak usah minta hal yang berlebihan, Bo. Ya udah besar kok, ngapain gitu, nyari duit kayak apa gitu, berusaha kerja. Janganlah kayak gini nuntut orang tua. Kalau orang tuanya juga balik nuntut, nah mati lu mati sendiri. Kalau orang tua lu balik nuntut gitu, terus bilang lu masuk ke dalam rahim gua, terus nanti lu hidup, lu lahir di rahim sapi kayak anjing kayak apa sana tuh, mau lu kagak kan? Kayak udah, makanya kayak ya gue tuh miris saja kayak gitu. Maksudnya di zaman sekarang, apalagi ini orang tua yang tidak menunjukkan sikap yang lu, apalagi orang tuanya sendiri, dia ini si bapak ini udah tua, menunjukkan sikap yang nggak baik kepada orang tuanya lagi kayak gitu. Maksudnya apa ya, kayak otaknya mana sih kayak gitu. Udahlah, entahlah, gue bingung juga mau ngebahasnya kayak gimana pun. Ini fix durhaka kalau kayak gini. Maksudnya kalaupun nggak pernah sholat atau nggak apa, tapi ingat loh, orang tua itu gimana pun orang tua ya tetap orang tua. Nggak ada bekas orang tua atau mantan orang tua, nggak ada. Lu anak udah dilahirin aja udah syukur, ngapain lu nuntut kayak gitu. Maksud gue kayak gitu, jangan seolah-olah mentang-mentang kita punya pendidikan terus enaknya gitu kayak gini-gini, nggak bisa. Mending ya segitu aja dulu lah. Gue geram kali gue ngelihat kayak gini-gini, jadi malas sendiri, jadi kayak emosi sendiri. Lama-lama seisi-isi kebun binatang tuh keluar. Seisi-isi kebun binatang tuh keluar. Makanya gue tuh aduh, udahlah, sekian aja dulu ya netizen video dari gue kali ini. Ya mudah-mudahan video ini bisa jadi pelajaran buat lo semua. See you in the next video, bye bye.